Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Muafi, NIM 3421220008. Di sini saya akan membacakan makalah teori-teori kekuasaan dan pengaruhnya. Sumber kekuasaan. 1. Kekuasaan legitimasi. Kekuasaan bersumber pada struktural seseorang dalam organisasi. 2. Kekuasaan imbuhan. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan memberikan imbuhan. Kekuasaan memaksa. Kekuasaan yang bersumber pada kekuasaan dalam menggunakan ancaman dan hukum. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik, keahlian, keterampilan atau pengetahuan di bidang tertentu. 5. Kekuatan referensi. Kekuasaan yang bersumber pada sifat-sifat pribadi tertentu seperti karisma, popularitas. Bahwa kepemimpinan dalam manajemen pendidikan sangat diperlukan dalam manajemen pendidikan karena pada dasarnya setiap instansi atau lembaga pendidikan diperlukan sebuah figur seorang pemimpin dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan memengaruhi bahwa sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan pada setiap pembelajaran tugas, pemimpin harus memberikan suara, arahan, dan bimbingan yang jelas agar bawahan dalam melakukan tugasnya yang dapat mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Pada dasarnya manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Pada sekarang ini setiap individu sadar akan pentingnya ilmu sebagai petunjuk atau panduan untuk memimpin umat manusia yang semakin besar jumlahnya serta kelompok personalnya. Teori kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menghasilkan efek kepada orang lain atau potensi untuk mempengaruhi orang lain selain sebagai hak milik pribadi. Kekuasaan adalah fungsi dari pemimpin, pengikut, dan situasinya, sedangkan pengaruh adalah perbuatan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menghasilkan efek kepada orang lain atau potensi untuk mempengaruhi orang lain. Adapun taktik untuk mempengaruhi merujuk pada perilaku seseorang yang sebenarnya dirancang untuk mengubah sikap, keyakinan, nilai, atau perilaku orang lain. Jadi keterkaitan antara keduanya ditulis suatu perumpamaan, yaitu jika kekuasaan merupakan kepemimpinan pada sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku seorang yang menjadi lebih baik dan berkembang. Adapun di antaranya teori kekuasaannya menurut para ahli di antaranya adalah: 1. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 golongan. Kekuasaan yang dibagi menjadi 3 golongan ini saat dikenal dengan istilah trias politika. Adapun 3 golongan kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah
kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memahami kegiatan atau kehakikatannya dalam hubungan sosial, walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Berdasarkan pengertian ini, kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginannya. 3. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan untuk kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang digunakan untuk memengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa. 4. Menurut Meriam Budiarjo, kekuasaan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kemampuan yang dimana kekuasaan itu digunakan untuk memengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya yang sesuai dengan keinginannya. 5. Walter Knott mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu dan berbeda dari tujuan lainnya. 6. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah sebuah hubungan antar individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya dengan tujuan untuk menentukan suatu tindakan atau aksi agar tidak berbeda arah dan sesuai dengan yang tindakan yang diinginkan. 7. Menurut John Locke, kekuasaan adalah suatu hal yang tidak bisa dijadikan berada di dalam suatu unsur yang sama atau suatu hal itu harus dipisah satu sama lain, bahkan sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap kekuasaan memiliki tugasnya masing-masing, seperti kekuasaan legislatif yang memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif dan memiliki kewenangan untuk mengadili. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan adalah kepemimpinan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Pada dasarnya, kekuasaan dalam skala yang kecil sudah sering kita lihat atau kita menjadi pemenang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dalam hal kecil ini berupa keluarga yang dimana terdapat kepala keluarga dan anggota keluarganya. Dalam hal ini, kepala keluarga bukan hanya bisa dimiliki oleh laki-laki saja, tapi juga bisa dimiliki seorang perempuan atau ibu. Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.